Halo guys, what's up? Salam kecamania Nusantara. Tutorial hari ini kita akan mencari tahu menurut pengalaman saya membuat murai batu trotol menjadi murai batu dewasa yang hebat. Cara perawatan menurut saya, pagi-pagi kita harus mengeluarkan si murai, ya entah jam 6 apa jam 7, yang penting dikeluarkan supaya dia menghirup udara dan terkena paparan sinar matahari. Gunanya untuk membuat pertumbuhan si murai itu menjadi bagus ya, tulang-tulangnya ya, seperti itu. Kemudian jam 7 kita masukkan lagi, lalu kita berikan extra fooding. Kalau menurut saya sih extra fooding itu nggak hitungan sih kalau untuk trotol ya. Kita bicara untuk trotol yang udah for total ya. Jadi extra fooding itu kalau jangkrik itu saya kasih biasanya 15, mungkin 10 juga boleh, tapi kalau saya nggak hitungan, kadang 15 kadang 20, pokoknya sehabisnya dia mau makan saya kasih aja. Kalau kroto 1 sendok makan ya, terus ulet Hongkong kadang-kadang sih, kalau kadang-kadang saya kasih ulet Hongkong, kadang-kadang juga tidak. Belalang justru kadang saya wajib setiap hari saya kasih 1 belalang yang kayu yang kecil itu guys. Lalu setelah itu kita kerodong. Siang saya kasih buka kerodong lagi, saya kasih makan lagi jangkrik, biasanya sih separohnya, kadang 5 ya. Terus kalau enggak kroto boleh sedikit, 1 sendok makan boleh. Terus belalang, ulet Hongkong 5 paling gitu. Setelah itu kita masukkan lagi, dikerodong boleh, tidak pun boleh. Kalau saya sih ya sesuka hati, kadang saya dikerodong, kadang juga tidak. Untuk sore hari sekitar jam 4 apa jam 5, karena saya sibuk kerja, jadi saya sekiranya jam 5 saya bawa keluar, saya gantung di luar sambil membersihkan kandang. Lalu saya kasih jangkrik lagi 15 apa 20, pokoknya sehabisnya dia, sekenyangnya dia. Kroto paling kalau sore kroto enggak ya, paling mainnya ulet Hongkong kasih 5. Belalang juga enggak, belalang hanya khusus untuk pagi apa siang gitu, paling 1 biji apa 2 biji untuk sehari ya. Karena apa? Karena menurut Wikipedia kayaknya saya membaca itu, belalang itu juga bagus untuk pertumbuhan si murai dan bulu-bulunya. Ya setelah itu kita kerodong kembali. Untuk malam hari saya kerodong full ya, saya taruh di tempatnya sendiri, ada ruangan khusus sih. Lalu saya masterin itu pakai MP3. Kalau masterin itu 24 jam, saya 24 jam MP3 ya. Dan isiannya itu saya makainya untuk teratur ini harus burung-burung kecil, tidak ada pakai burung-burung besar. Contoh burung-burung kecil ya gereja tarung, kolibri, konin, paling jangkrik ya,
sesuka para kicomania sih. Kalau saya pakainya gereja tarung sama jangkrik, 2 itu doang. Terus saya ulang-ulang sampai dia usia 4 bulan atau usia rontok bulu. Ketika rontok bulu, saya tidak terlalu memperbanyak EF-nya. Karena apa? Karena rontok bulu itu dia kan merasakan kesakitan dan butuh ketenangan. Yang penting dia itu makan kenyang udah sih. Paling jangkrik saya kasih 5, sore 5. Setelah itu udah kerodong full seharian. Untuk mandi waktu rontok bulu itu saya mandikan 2 hari sekali. 2 hari sekali. Lihat kondisi burung sih saya kasih air aja di dalam cepuk sih. Untuk yang baiknya sih di keramba, karena saya sibuk bekerja jadi saya kasih di dalam sangkarnya ya, bak kecil buat mandi dia ya, sesuka dia. Kalau mau mandi, kalau enggak. Nah, namanya burung kan juga punya rasa sendiri, kepengen sendiri mandi ya. Selang itu murai batu rontok bulu. Setelah rontok bulu dia akan mulai dokor ya, dorong bulunya, tumbuhan bulu. Nah, ini saat-saat momen-momen yang paling menentukan. Karena apa? Saat burung dorong bulu, dorong ekor, itu dia harus diperbanyak EF-nya. Supaya dorong bulunya itu maksimal. Saya biasanya yaitu tadi seperti umur tadi 3 bulan ya, jangkrik, kroto, ulet Hongkong, belalang. Extra fooding 4 itu selalu saya kasih setiap hari. Selalu sampai dia mentok full lah ya ekornya ya. Ya di usia sekitar 6 bulan, 7 bulan ya kurang lebih ya. Mentok full. Nah, setelah itu saya setting dia. Untuk setting jangkrik, saya mainnya jangkrik sih. Saya jangkrik sama fur. Kalau untuk extra fooding yang lain itu paling seminggu sekali, ulat Hongkong 5 pas 10, kroto 1 sendok di hari pertengahan ya, Rebo Kamis paling gitu. Untuk settingan harian kita setting, kita kasih seberapa banyak itu jangkrik. Nah, dalam satu lahapan dia habis berapa ya, kira-kira 5, 7, 8, 10 ya, itulah settingan dia ya, si murai. Lalu setelah settingan itu berhasil ya, kita tracking dia, gantangin dia sama punya tetangga, punya teman di usia 7 bulan, 8 bulan, trek ya, kelat-bet untuk cari settingan murai yang enak, yang gimana ya. Kadang dia itu mau lomba harus dimandikan apa tidak, setelah dimandikan gimana, kalau tidak dimandikan gimana, kalau dijor FF gimana, misalnya dikasih FF sebanyak-banyaknya gimana, kalau tidak gimana, kalau standar gimana. Ya itu di otak-atik kita sendiri sih yang tahu. Tapi saran saya di usia pastol ya 7 bulan 8 bulan jangan keseringan digantangkan. Paling sebulan sekali itu pun udah bagus. Nanti kalau udah mabung pertama, kedua, nah kalau saya sih di mabung kedua itu burung lagi fake-nya ya, itu kita lombakan dia. Tapi untuk pastol jangan dulu.
Untuk mandi itu namanya mandi murah itu saya kasih cepuk sih, bukan di keramba, karena saya agak sibuk, nggak ada waktunya ya buat ngurusin. Jadi ya seadanya, tapi disarankan untuk di keramba. Untuk di umbaran seminggu sekali, itu pun kalau hari Minggu ya teman-teman ya. Hari Minggu saya umbar seharian full, saya gebar-gebar, setelah itu masuk sangkar lagi. Umbaran setiap hari pun bagus kalau ada waktunya, tapi saya nggak mau ribet, karena hobi itu nggak harus menyusahkan kita, karena hobi itu kepuasan tersendiri-sendiri. Jadi kita jalanin sendiri-sendiri, waktunya saya atur sendiri, untuk kacamata ya diatur sendiri jadwalnya supaya tidak merepotkan. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu.